Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi web untuk sistem informasi akademik VB College. Sistem ini biasa digunakan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan akademik yang ada di kampus atau universitas, mulai dari untuk pendaftaran mahasiswa baru sampai dengan keuangannya. Oke, jadi pada sistem ini terdapat 3 aplikasi, yaitu untuk website front-end-nya, kemudian untuk ujian online, dan ada dashboard untuk monitoring atau untuk mengelola data-data transaksi atau administrasinya. Kemudian pada website front-end ini terdapat informasi kampus untuk menampilkan informasi-informasi atau berita yang ada hubungannya dengan kegiatan akademik di kampus tersebut. Kemudian ada CMS Management, yaitu ini adalah sebuah content management system untuk mengelola konten-konten yang ada di kampus tersebut. Kemudian terdapat fitur untuk registrasi mahasiswa baru. Jadi nanti mahasiswa baru bisa melakukan registrasi ke dalam websitenya. Kemudian ada ujian online, dan ujian online ini digunakan untuk melakukan tes terhadap calon mahasiswa baru yang telah terdaftar di kampus tersebut. Selanjutnya adalah aplikasi dashboard, dan dashboard ini biasa digunakan untuk mengelola data-data yang ada di kampus, mulai dari untuk penerimaan mahasiswa baru sampai dengan untuk laporan keuangannya. Oke, di dalam dashboard terdapat beberapa role, yaitu ada admin, role marketing, keuangan, perusahaan, dosen, dan mahasiswa. Kemudian juga terdapat fitur untuk manajemen ujian online dan absensi mahasiswa. Saya akan langsung saja untuk mendemokan flow dari pendaftaran mahasiswa barunya. Dan ini adalah proses penerimaan mahasiswa baru. Jadi nanti calon mahasiswa baru dia akan mengakses website, kemudian melakukan registrasi, lalu mengisi formulir data diri, dan juga sekaligus membuat akun yang nantinya dipakai untuk login ke dalam dashboard. Kemudian setelah berhasil mendaftarkan akun, maka dia akan langsung mendapatkan email pemberitahuan yang berisi bahwa pendaftaran telah berhasil dan mahasiswa tersebut bisa melakukan login ke dalam dashboard. Setelah itu, mahasiswa diminta untuk login ke dalam dashboard untuk melengkapi data diri. Setelah itu, dia juga diminta untuk melakukan pembayaran registrasi sebesar 250.000. Nah, setelah itu, setelah melakukan registrasi sebesar 250.000, maka langkah selanjutnya yaitu mahasiswa diminta untuk melakukan tes online yang sudah dijadwalkan oleh pihak administrasi. Nah, setelah itu dia harus melakukan login ke dalam tes online-nya, lalu mengerjakan soal. Nah, jika dinyatakan lulus, maka dia bisa lanjut ke proses pendaftaran mahasiswa baru selanjutnya. Kalau misalkan dia tidak lulus, dia bisa melakukan tes online ulang. Oke, jadi ini adalah sebuah tampilan website yang nanti pertama kali diakses. Isinya seperti ini. Nah, jadi untuk pendaftaran mahasiswa baru, bisa diklik di bagian menu pojok kanan di menu registrasi ini. Nah, di sini terdapat formulir untuk melakukan registrasi pendaftaran mahasiswa baru. Jadi di sini semua data harus diisi secara lengkap. Baik, saya akan mencontohkan untuk pengisian formulirnya. Jenis kelamin, dan di sini kita bisa memilih untuk jurusan yang kita inginkan. Kita pilih sistem informasi, dan jenis kelas kita juga bisa memilih. Kita misalkan memilih yang kelas karyawan. Kemudian pilih jenjang sekolah.
Jadi kita bisa pilih, misalkan sekolah sebelumnya kita ada di SMA atau SMK, nah bisa kita pilih ya. Misalkan saya pilih SMK, kemudian nama sekolah, ini di dokumen, sekolah di dokumen. Kemudian sumber informasi juga bisa dipilih, misalkan mau pilih sumber informasi dapat dari siapa, misalkan untuk pendaftaran registrasi mahasiswa baru kita dapat dari seorang teman. Kemudian ada pendaftaran akun, dan di sini dipakai untuk melakukan registrasi yang nantinya login ini bisa dipakai untuk masuk ke dalam dashboard. Saya pilih ini, Fahmi Arif, masukkan password, jangan lupa, lalu masukkan kode captcha yang di bagian kanan ini. Dia harus sama. Oke. Lalu klik submit. Tunggu sampai proses selesai, dan ini sudah berhasil ya untuk pendaftarannya, dan kita bisa langsung untuk mengecek emailnya. Oke, ini emailnya sudah masuk. Di sini terdapat informasi bahwa pendaftaran telah berhasil, dan kita diminta untuk melakukan pembayaran pendaftaran sebesar 250.000 beserta kode unik 792. Nah, jadi kita transfer sebesar uang ini ke nomor rekening sekian dengan nama ini. Lalu setelah itu kita bisa login ke dalam website untuk melakukan konfirmasi pembayaran dan mengupload bukti transfernya jika kita sudah melakukan transfer ya. Dan untuk masuk ke dalam dashboard, kita bisa mengklik di link yang sebelah sini. Kita klik. Nah, kita login menggunakan akun yang tadi sudah kita daftarkan. Pakai ini. Masuk. Dan ini adalah tampilan dashboard ketika kita berhasil pertama kali masuk. Nah, jadi pertama kali masuk kita diminta untuk melakukan pelengkapan data diri dengan mengklik di bagian sini. Klik, kemudian kita isi formulir yang masih kosong. Kita lengkapi datanya. Ini contoh. Silakan ini contoh aja. Karyawan. Oke, jika sudah, ini belum foto. Foto juga bisa dimasukkan. Lalu klik submit. Nah, maka sudah berhasil diupdate. Ini juga bisa dilengkapi untuk data orang tua atau wali, data asal sekolah, nanti dilengkapi juga untuk data-data ini. Setelah itu, kita diminta untuk melakukan upload dokumen. Nah, jadi kita harus upload dokumen juga. Nah, diantaranya adalah surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup, ijazah, EKTP, pas foto 3x4, pas foto 4x6, kartu keluarga, NPWP, surat keterangan kerja atau paklaring. Jika ada ya. Jadi kalau misalkan belum ada ya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Dan untuk format filenya, dia harus formatnya PDF dan ukurannya itu di bawah 800 KB. Kita coba upload satu persatu. Sekarang saya samain semua untuk filenya. Ini hanya contoh saja ya. Kemudian kalau sudah tinggal diklik upload. Oke, berhasil diupload dokumennya. Kalau kita buka, ini udah bisa, udah masuk berarti. Lalu setelah kita berhasil melengkapi data dokumen, selanjutnya adalah kita melakukan pembayaran sebesar 250.000.
Nah, jika sudah melakukan transfer, maka langkah selanjutnya kita melakukan konfirmasi pembayaran dengan cara diklik di sini, klik sini aja, konfirmasi pembayaran. Nah, dan di sini terdapat dua pembayaran yang belum dibayar, yaitu untuk pembayaran registrasi dan pembayaran daftar ulang. Dan masing-masing jumlahnya tertera di sini, untuk registrasinya berapa dan daftar ulangnya berapa. Dan untuk statusnya di sini dia belum bayar, dikarenakan kita belum melakukan konfirmasi pembayaran. Oke, selanjutnya kita lakukan konfirmasi pembayaran ya, jika kita sudah melakukan transfer bank. Misalkan ini saya isi seperti ini. Lalu untuk total bayar harus sama dengan kode uniknya. Ini kan 250.792. Jadi kita samakan. Kemudian upload bukti transfernya. Oke, kita contohkan ini ya. Kemudian, nah ini dipilih juga untuk tipe pembayarannya. Jadi untuk yang pertama kali itu kan untuk pembayaran registrasi sebesar 250.000. Maka kita pilih yang pembayaran registrasi. Lalu klik submit. Nah, ini udah berhasil. Kalau kita cek bukti transfernya sudah masuk. Dan nanti untuk prosesnya ini akan diproses oleh admin dalam waktu kurang lebih 1 kali 24 jam. Oke. Setelah berhasil melakukan konfirmasi pembayaran, langkah selanjutnya adalah melakukan tes online. Jadi kita harus tes online dulu sebagai mahasiswa baru dengan cara diklik link yang paling bawah di sini. Klik linknya. Klik. Nah, lalu kita klik masuk dashboard tes online. Nah, ini adalah dashboard ketika kita berhasil masuk ke dalam tes online-nya. Nah, untuk menuju tes online bisa diklik di menu sebelah sini. Oke, jadi ini adalah tampilan halaman ujiannya. Jadi nanti di sini sebenarnya terdapat untuk nama ujian, jumlah soal, dan waktu ujian. Nah, kenapa di sini masih kosong? Dikarenakan kita belum men-setting untuk jadwal tesnya. Jadi yang perlu dilakukan adalah si admin seharusnya sudah menentukan jadwal tes online-nya. Jadi kita harus masuk dulu ke dalam menu admin tes online. Dan ini adalah halaman login untuk masuk ke dalam dashboard tes online. Jadi kita masukkan untuk usernya, yaitu adminsoal@gmail.com, passwordnya, klik login, berhasil. Nah, untuk membuat soal kita bisa mengklik di menu sebelah sini di bank soal. Nah, kita bisa membuat soal baru dengan cara klik buat soal. Nah, di sini kita bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan dan juga jawabannya. Oke. Dan untuk tipe soalnya, di sini juga bisa menggunakan tipe soal yang menggunakan gambar. Dan juga bisa menggunakan teks biasa. Di sini saya akan mencontohkan untuk yang menggunakan teks biasa. Misalnya saya akan membuat soal hasil 10 misalkan seperti ini, kemudian jawabannya saya misalkan 100, ada 30, ada 10, ada 20, ada 50 misalkan. Kemudian kita pilih kunci jawabannya. Di sini saya pilih C dikarenakan untuk jawabannya dia adalah D ya. D, jawabannya itu D yang benar. Oke. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini udah berhasil. Jadi ada 4 soal yang sudah dibuat. Oke, langkah selanjutnya kita menentukan jadwal ujiannya. Kita tentukan jadwal ujian dengan cara buat ujian baru, lalu buat nama ujiannya, misalkan
ujian tes masuk. Nah, jumlah soalnya misalkan 4. Nah, untuk tanggal mulainya ini bebas, mau mulai kapan, dan tanggal selesainya juga bisa bebas juga, ditentukan kapan untuk tanggal berakhir. Nah, saya tentukan sampai akhir bulan ini ya. Kemudian waktunya mau diisi berapa menit, misalkan 60 menit. Lalu ini untuk tipenya mau diacak soalnya apa tidak. Kalau misalkan mau diacak ya pilih aja acak soal, kalau enggak ya berarti dia urut kayak gitu. Pilih acak soal misalkan, kemudian klik simpan. Sudah berhasil. Nah, data sudah masuk dan ini adalah jadwal untuk tes online yang nantinya akan dikerjakan oleh mahasiswa baru. Nah, ini ada kode token. Nah, kode token ini nanti bisa dikasih kepada calon mahasiswa barunya. Oke. Ke langkah selanjutnya, kita masuk ke menu siswanya, calon mahasiswa. Nah, di sini kita coba reload. Nah, ini sudah masuk ya untuk jadwal tesnya. Lalu coba kita kerjakan untuk soal ini. Oke, lalu di sini terdapat token. Nah, jadi token yang tadi dibuat di sini itu harus dikasih tahu ke si mahasiswanya. Nah, nanti dimasukkan di sini kodenya. Tadi apa kodenya? Terus cek. Terus siap. Lalu klik mulai. Oke, udah berhasil. Nah, di sini kita bisa isi ya. Jadi di sini terdapat timer untuk waktu pengerjaannya yang tadi sudah ditentukan dan dia terus berjalan. Kalau misalkan nanti waktunya sudah habis, maka dia tidak bisa lagi mengerjakan soal yang di sini. Dan di sini terdapat 4 soal yang tadi sudah ditentukan. Yang pertama soalnya ini, coba kita kerjakan. Misalkan ini. Yang ketiga misalkan ini, saya pilih sama dengan ini. Next, ini kita bisa klik button selesai yang di sebelah sini. Klik selesai sekarang. Jadi udah berhasil ya. Udah berhasil. Oke, baik. Jadi setelah berhasil melakukan tes online yang pertama, maka selanjutnya kita harus melakukan pembayaran yang kedua. Nah, di sini untuk pembayaran daftar ulang kita masukkan seperti tadi. Misalkan beda bank ya, kita transfernya. Masukkan sesuai kode uniknya. 792. Oke. Lalu upload bukti transfer. Itu pembayaran yang daftar ulangnya ini ya. Lalu klik submit. Nah, berhasil. Nah, untuk pembayaran ini akan dicek oleh admin kurang lebih selama 1 kali 24 jam. Nah, lalu tugas admin nanti adalah memeriksa untuk pembayaran ini. Jadi selanjutnya adalah kita masuk ke dalam menu admin. Nah, caranya kita harus masuk ke dalam menu admin. Nah, sini saya coba masuk menu admin. Marketing. Adminnya yang marketing ya, untuk pendaftaran mahasiswa baru. Klik saksiin. Oke, di sini terdapat informasi bahwa untuk mahasiswa yang belum bayar dan untuk lunas ada berapa dan untuk proses masih berapa orang. Nah, untuk memeriksa data pembayaran yang tadi, kita bisa masuk ke dalam data applicants yang sebelah sini. Applicants. Nah, di sini kita bisa pilih untuk filternya. Ini pencarian berdasarkan nama, ini pencarian berdasarkan gelombang, dan ini pencarian untuk status daftarnya. Nah, untuk bulan Januari dia adalah gelombang 1, maka kita pilih untuk gelombangnya yang gelombang 1. Nah, ini yang tadi. Nah, ini kita bisa melakukan proses pengecekan ya di sini. Kita lihat untuk bukti transfernya apakah sesuai. Nah, ini contoh. Nah, kalau misalkan sudah sesuai, kita bisa memproses lebih lanjut untuk status pembayarannya.
Di sini saya akan ubah ke lunas. Oke, saya akan ubah ke lunas. Ini masih loading. Oke, nah data telah berhasil diproses. Kalau misalnya kita cek data yang tadi, nah, dia sudah lunas ya, lunas. Lalu kalau kita cek ke dalam email yang mahasiswa ini, dia akan ada pemberitahuan bahwa pembayaran telah berhasil. Coba kita cek. Oke, ini ada ya, pembayaran telah berhasil dikonfirmasi. Nah, kemudian untuk pembayaran yang daftar ulang, kita bisa masuk ke dalam menu si admin, tapi yang keuangan. Nah, di bagian sini, di bagian pembayaran daftar ulang. Nah, di daftar ulang ini kita bisa cek juga untuk gelombangnya, kita pilih yang gelombang 1. Nah, ini ya, udah ada datanya, dia masih proses. Nah, dengan total bayar yang dibayarkan tadi oleh mahasiswa ini sebesar 1.792. Nah, ini. Coba kita lihat untuk bukti transfernya. Misalkan ini sudah sesuai bukti transfernya dengan jumlah yang ditransfer, kita bisa memproses lebih lanjut, lalu kita ubah status menjadi lunas. Masih loading dan berhasil ya. Kalau kita cek datanya yang tadi, dia sudah lunas. Nah, setelah itu, setelah berhasil, sebenarnya calon mahasiswa ini dia sudah mendapatkan email pemberitahuan bahwa pembayarannya telah berhasil. Coba kita cek untuk di emailnya. Nah, ini ada email baru. Nah, ini ya, pembayaran berhasil dikonfirmasi. Seperti itu. Kita bisa melakukan filter. Semua yang sudah lunas. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi setelah berhasil diverifikasi untuk setiap pembayarannya, langkah selanjutnya adalah memasukkan calon mahasiswa menjadi mahasiswa baru yang dipetakan untuk angkatan tahun berapa, jurusannya apa, dan kelasnya apa. Nah, caranya kita bisa masuk ke dalam menu, bukan di sini. Nah, di sini ya, di data mahasiswa. Di sini kita bisa lihat seluruh data mahasiswanya. Nah, mahasiswa tadi sudah muncul di sini bahwa dia status registrasinya sudah lunas dan untuk status daftar ulangnya sudah lunas. Nah, lalu kita harus menentukan untuk NIM, nomor induk mahasiswanya. Jadi caranya kita pilih mahasiswanya, lalu klik generate NIM yang warna hijau. Nah, generate NIM selanjutnya adalah ini. Dan ini adalah kode NIM-nya. Yang mana untuk pengkodeannya adalah yang kedua digitnya dia adalah tahun, kemudian 01 ini adalah bulan. Kemudian untuk 2001-nya ini adalah dari kode jurusan, sedangkan 00001 dia adalah nomor urutnya. Oke, lalu kita pilih. Nah, siswa telah berhasil didaftarkan untuk NIM-nya. Nah, ini sudah masuk. Langkah selanjutnya adalah kita memetakan si mahasiswa ini ke dalam angkatan dan kelasnya. Caranya adalah kita pilih mahasiswanya, lalu kita pilih angkatannya dia ingin di tahun berapa, misalkan tahun ajarannya yang ganjil. Kemudian kelas, kita tentukan dia misalkan mau dipetakan ke kelas apa, misalkan kelas 12 1C. Kita pilih, lalu klik proses. Nah, udah berhasil. Jadi mahasiswa baru sudah dipetakan ke dalam angkatan dan kelasnya. Seperti itu. Berarti ini udah berhasil untuk pendaftaran mahasiswanya. Di
sini kita bisa melakukan filter juga. Ini belum ada, kita cek lagi. Oke. Oke, kalau kita cek ke dalam dashboard, di sini terdapat statistik di bagian role-nya marketing. Ya, untuk pendaftarnya yang lunas dia 1 orang, kemudian untuk yang daftar ulangnya dengan status sukses dia 1 orang. Nah, seperti ini. Kita bisa mengklik detailnya. Nah, ini dia sudah lunas. Kemudian untuk gelombangnya juga bisa dilihat. Jenis kelamin, total siswa berdasarkan jurusan, total siswa berdasarkan kabupaten, dan total siswa berdasarkan provinsi, dan total siswa berdasarkan sekolah asalnya. Ya, seperti itu ya. Oke, cukup sekian untuk tutorial pendaftaran mahasiswa baru di aplikasi Academic VB College, dan nantikan tutorial selanjutnya di video-video berikutnya. Terima kasih.